Berikutnya kita akan melihat dan juga membahas mengenai pilihan yang terangkum dalam Top News hari ini. Ya, ini untuk yang pertama, ini kita lihat ada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang tiba-tiba menyebut kata Konoha dan Wakanda. Kita lihat ya, untuk beliau ini begitu ya, kedua kata tersebut disebut Anies saat mengisi pidato kuliah di Kebangsaan FISIP UI. Menurut Anies, kedua kata tersebut sering disebut masyarakat Indonesia untuk menyampaikan kritik tetapi dengan rasa takut. Akhirnya mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan menggunakan kata Konoha dan Wakanda di media sosial. Anies melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan, salah satunya menyebut soal kebebasan berekspresi. Ia juga menambahkan ini yang sekarang seringkali menjadi masalah karena kita menyaksikan di medsos banyak sekali yang menulis dan juga menyebut Konoha dan Wakanda. Ucapan ini langsung ditanggapi PDIP, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak setuju dengan ucapan Anies. Said menyinggung Anies kerap menyampaikan kritik di media sosialnya namun tidak pernah ada larangan. Jadi demokrasi yang berjalan saat ini di Indonesia tidak ada masalah. Lalu kita ke berita yang selanjutnya, ada RI kalah di WTO, ini reaksi dari Jokowi. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah menyatakan Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa pada Oktober 2022 lalu. Gugatan Uni Eropa ini terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri yang resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membeberkan dalam Final Panel Report Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO yang dirilis pada 17 Oktober 2022. Dinyatakan kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Dalam Final Panel Report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice sebagai dasar dari pembelaan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan reaksi Presiden RI Joko Widodo ketika mengetahui bahwa Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Jokowi mengatakan kepada Bahlil jika negara ini sudah merdeka dan negara ini ada pemerintahannya dan ada rakyatnya yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan dan kita akan lawan Uni Eropa di WTO imbuhnya. Dan kini kita lihat ke berita yang selanjutnya. Ya, dan kini kita ke berita selanjutnya, yakni mengenai bandara Rusia yang diserang di bom drone. Sebuah bandar udara di Rusia diserang drone, hal ini dikonfirmasi gubernur regional di wilayah tersebut. Sebuah video yang diunggah terlihat bagaimana sebuah kebakaran besar dengan suara ledakan dan juga siren sebagai latar belakangnya. Belum ada keterangan resmi pelaku penyerangan, namun Rusia diketahui tengah bertempur dengan Ukraina, sesama mantan negara Uni Soviet sejak Februari 2022. Sementara itu, sebelumnya Rusia dilaporkan menerjunkan 2 jet tempurnya secara acak Senin waktu setempat. Hal ini terjadi pasca mendekatkan 2 drone atau pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat. Kejadian berlangsung di Laut Hitam dan pernyataan resmi tersebut diberikan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa lalu. Ya, dan kini kita ke top news yang selanjutnya, ada 5 bisnis Kaisang Pangarep yang tutup. Ya, putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep sempat menjadi sorotan publik setelah menyatakan siap menjadi Depok pertama alias Wali Kota Depok. Isu majunya Kaisang sebagai bakal calon wali kota atau Bacawalkot Depok pun semakin menguat setelah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memasang baliho dukungan kepada Kaisang. Namun melansir dari Detik News, Presiden Jokowi memastikan bahwa putra bungsunya itu tidak akan maju dalam pemilihan wali kota Depok 2024. Selain dikenal sebagai sosok yang humoris dan raja meme di Twitter, Kaisang juga terkenal sebagai pengusaha dengan sederet bisnis. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, rata-rata bisnis Kaisang adalah bidang makanan dan minuman. Sayangnya, banyak bisnis Kaisang yang tidak bertahan lama dan tutup dalam kurun beberapa tahun setelah diluncurkan.
Bahkan salah satu bisnis suami Erina Gudono ini tutup karena tidak laku di pasaran.